Baik, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada lymph node, di mana yang pertama saya harus memastikan bahwa pasien sudah duduk dengan nyaman dan juga rileks, lalu juga saya pastinya melakukan inform consent kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan dari lymph node-nya. Di mana saya melakukan pemeriksaan ini dengan cara menggunakan palpasi dengan dua ujung jari saya, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah, di mana saya akan mempalpasi di berbagai bagian, yaitu yang pertama dari bagian submental, submandibular, tonsilar, preaurikular, posterior aurikular, lalu juga occipital, lalu ada juga superficial cervical, deep cervical, posterior cervical, lalu yang terakhir adalah supra clavicular. Lalu sekarang saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari submental menggunakan dua jari. Selanjutnya saya ke submandibular, lalu ke tonsilar, selanjutnya ke preaurikular, lalu ke posterior aurikular, lalu ke occipital. Selanjutnya Bapak boleh menghadap ke samping. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada superficial cervical. Lalu jika ke bawah sedikit, itu akan ada deep cervical. Selanjutnya ke posterior cervical. Selanjutnya yang terakhir adalah ke supraclavicular. Selanjutnya pemeriksaan dari lymph node ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada trakea, di mana pasien sudah terduduk. Saya yang pertama akan melakukan inspeksi. Inspeksi dilihat dari trakeanya ini, melihat adanya defisiasi pada posisi midline. Lalu selanjutnya saya akan meletakkan jari-jari saya di sepanjang sisi trakea. Lalu saya akan merasakan di mana saya akan merasakan space antara trakea dan juga sternocleidomastoid. Lalu saya akan membandingkan kedua sisinya, dan pada pasien ini perbandingannya tuh normal atau simetris saat jari saya dimasukkan ke dalam trakea ke dalam space antara trakea dan sternocleidomastoidnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dada anterior, di mana yang pertamanya saya akan melakukan inspeksi. Inspeksi bertujuan untuk melihat apakah terdapat deformitas atau tidak, lalu apakah terdapat abnormal retraksi pada saat inspirasi, dan apakah terdapat gangguan gerakan ketika respirasi. Setelah melakukan inspeksi secara jarak dekat, saya akan berpindah ke midline position untuk melihat bagaimana pergerakan dada pasien. Baik deh, boleh bernafas seperti biasa. Sebelum melakukan palpasi, saya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu dari daerah-daerah dada anterior. Yang pertamanya, saya akan mengidentifikasi suprasternal notch, di mana 5 cm ke bawahnya saya akan menemukan angulus ludovici yang bagian lateralnya akan bersisian dengan ribs dan juga costal cartilage kedua, di mana bagian bawahnya terdapat intercostalis space kedua. Setelah itu, untuk bagian daerah-daerah dadanya lagi, saya akan mengidentifikasi bagian tengahnya ini merupakan mid-sternal line, kemudian dari bagian tengah clavikula bersisian dengan papilla mamae, ini merupakan mid-clavicularis line, dan bagian ujung dari clavikula ke bawah ini merupakan anterior axillary line. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana yang pertamanya saya akan mempalpasi dada pasien seperti biasa terlebih dahulu. Lalu apabila terdapat daerah yang sakit, maka dapat difokuskan di daerah tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi tactile fremitus menggunakan bol atau pangkal jari-jari dari telapak tangan saya. Serta saya akan membandingkannya kanan dan juga kiri, meletakkannya pada posisi yang simetris sambil meminta pasien untuk mengatakan 77. Dia boleh bilang 77 ya. 77 77 77 77 77 77. Selanjutnya adalah tes ekspansi pernafasan.
di mana posisi tangan masih seperti saat tactile fremitus terakhir tadi, yaitu pada ribs ke-10, sembari ibu jari menekan ke arah medial untuk menekan lipatan. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menarik nafas dalam sembari melihat sejauh mana dada mengembang dan apakah gerakan pernafasan tersebut simetris atau tidak. Baik Dek, boleh tarik nafasnya dalam ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi yang dimana saya akan menggunakan jari tengah kiri saya yang dihiperekstensikan, sembari nanti akan saya letakkan di atas dada dan akan saya ketuk menggunakan jari tengah kanan saya secara cepat tapi rileks di bagian interfalangeal distal. Dan yang akan saya perhatikan pada saat perkusi ini adalah bagaimana intensitas, pitch, dan juga durasi dari perkusi tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan bagian diafragma dari stetoskop. Yang pertama saya akan mendengarkan suara nafas. Setelah itu saya akan mendengarkan vokal resonance dari pasien sembari meminta pasien untuk mengucapkan 77. Nanti bilang 77 ya Dek. 77. 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 Selanjutnya adalah pemeriksaan posterior toraks, di mana yang pertama dilakukan adalah inspeksi. Untuk inspeksi kita akan meminta pasien untuk sedikit menundukkan wajahnya. Kemudian kita menginspeksi yang pertama adalah titik yang paling menonjol, di mana titik yang paling menonjol ini merupakan C7, kemudian di bawahnya ada T1, dan setara dengan daerah skapulanya itu akan didapatkan T7. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tactile vermitus pada pasien atau pemeriksaan palpasi dan meletakkan ujung ulnar tangan saya pada 3 lokasi di posterior toraks dari pasien dan meminta pasien untuk mengatakan, Pak nanti mengatakan 77 ya Pak ya. Setelah saya menempelkan tangan saya di belakang. Ya Pak. 77, 77, 77, 77, 77, 77. Baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi pada posterior toraks dari pasien. Terdapat 9 titik. Selesai, kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi. Dengan meletakkan diafragma dari stetoskop pada posisi yang sama dengan pemeriksaan perkusi tadi. Tarik nafas, buang. Buang. Nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Nafas buang. Tarik nafas buang. Buang nafas. 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 Nafas.
Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi dan meminta pasien untuk mengatakan angka 77 sembari saya menggerakkan stetoskopnya atau memindahkan stetoskopnya. Saya mulai Pak ya, silakan Pak. 77, 77, 77, 77, 77, 77, Baik, terima kasih Pak. Pemeriksaan selesai.